Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4B, di mana kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara mengakses ke EGG untuk melihat metabolisme, human disease, dan drugs pada suatu enzim. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Anissa Rahmasana dan rekan saya. Hai Fikri Aulia-Tamama. Saya Sherlini Naila Wulandari. Saya Heni Sabrina Yasmin. Saya Tri Elsa Sadika. Baik, mungkin kita mulai saja. Yang pertama itu ketik di Google KEGG, kemudian seperti ini tampilannya, kemudian pilih bagian atas dan klik. Nah, ini merupakan tampilan yang muncul dari website KEGG Pathway. Kemudian klik bagian KEGG Pathway pada bagian bawah. Kemudian setelah muncul tampilan ini, klik bagian metabolisme untuk melihat pathway pada metabolisme. Kemudian pada kelompok 4 sendiri itu bagian metabolisme itu adalah untuk melihat scroll ke bawah. Nih, metabolisme of cofactor and vitamins. Untuk yang pertama itu kita pilih yang bagian nicotinate and nicotinamide metabolism. Kemudian diklik. Pada bagian kiri dapat dilihat pada bagian modulnya, di mana modul yang ada pada nicotinamide and nicotinamide metabolism itu terdapat satu modul, yaitu metabolism of cofactors and vitamin, dengan turunannya yaitu cofactor and vitamin metabolism, yakni biosintesis. Bisa digeser. Yakni ada NAD biosintesis, kemudian ada nicotine degradation pyridine pathway, kemudian juga ada nicotine degradation. Kemudian pada bagian bawahnya dapat dilihat network, di mana komponen network yaitu lysine degradation dengan turunannya yaitu NAD plus phosphorylation dan biosintesis, NAD biosintesis. Kemudian pada bagian kanan dapat dilihat enzim. Untuk melihat enzim pada suatu modul, mungkin kita pilih yang pertama itu ada yang dengan kode 1.2.3.1 yang bagian atas. Dapat diklik. Yang bagian atas. Nah, itu. Nah, di sini tuh ada informasi mengenai enzim aldehid oksidase. Kemudian scroll ke bawah untuk melihat jumlah jurnal yang tersedia pada enzim ini. Oke, di sini pada bagian ini terdapat jurnal yang tersedia, ada 3 jurnal. Kemudian dapat di-scroll kembali ke atas untuk melihat right. Nah, pada right ini isinya ada aldehid oksidase ini menunjukkan posisi enzim dalam klasifikasi biologis dan enzimatik, di mana dari sisi metabolismenya itu paling atas. Enzim ini ditempatkan pada kategori besar, yaitu amino acid metabolism. Kemudian lebih spesifiknya lagi itu masuk ke valine, leucine, and isoleucine degradation. Mana hal ini berarti enzim aldehid oksidase ini berperan langsung dalam nicotinate and nicotinamide metabolism yang terkait erat dengan pemrosesan asam amino. Kemudian dari sisi klasifikasi enzimnya itu beratnya mengelompokkan enzim ini ke dalam golongan oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi redoks atau reduksi oksidasi dengan mentransfer elektron atau hidrogen dari satu molekul atau donor
ke molekul lain atau aseptor, dan lebih rinci lagi, enzim ini termasuk kelompok yang bekerja pada aldehyde or oxo group of donors, kemudian difokuskan pada ikatan with oxygen as reseptor hingga ke identitas paling spesifiknya itu aldehyde oksidase. Nah, dengan demikian, BERT ini memberikan gambaran hierarki lengkap mengenai fungsi dan lokasi biologis enzim ini, baik dalam konteks metabolisme maupun klasifikasi dari enzimatiknya. Kemudian dapat di-scroll ke bawah untuk melihat gen yang peran dalam pembentukan enzim ini. Di sini dapat dilihat ada berapa enzim. Kemudian mungkin dapat di-scroll kembali untuk melihat reaction, substrat, dan produk pada enzim ini. Mungkin dapat di-scroll ke bawah. Nah, di sini dapat dilihat ada reaction, kemudian substratnya itu aldehyde H2O dan O2, kemudian produknya ada karboksilat dan H2O. Kemudian mungkin dapat kembali ke halaman pertama tadi untuk melihat enzim lainnya. Nah, mungkin yang dapat dipilih di sini yang kedua ada enzim yang dengan kode 2.1.1.1. Mungkin dapat diklik. Nah, di mana ini enzimnya adalah nicotinamide and methyl transferase. Mungkin dapat di-scroll untuk melihat jumlah jurnalnya yang tersedia pada enzim ini. Nah, di sini cuma terdapat satu jurnal saja. Kemudian dapat di-scroll lagi untuk melihat guide-nya. Nah, kemudian pada bagian bright ini, di mana bright ini berisi nicotinamide and methyl transferase yang menunjukkan posisi enzim ini dalam klasifikasi biologis dan juga enzimatiknya. Nah, dari sisi metabolismenya, enzim ini ditempatkan dalam kategori besar, yaitu metabolisme of cofactor and vitamin, kemudian lebih spesifik lagi masuk ke nicotinamide and nicotinamide metabolism, di mana hal ini tuh berarti enzim nicotinamide and methyl transferase ini berperan langsung dalam nicotinamide and nicotinamide metabolism yang terkait erat dengan pemrosesan asam amino. Kemudian dari sisi enzimatiknya pada bagian bawah ini, BRAT ini mengkelompokkan enzim ini ke golongan transferase, yaitu enzim yang mengkatalisis transfer gugus fungsi seperti gugus metil, fosfat, ataupun glikosil dari sisi molekul donor ke molekul aseptor. Dan lebih rinci lagi, enzim ini termasuk kelompok yang bekerja pada transferring one carbon groups, kemudian difokuskan pada ikatan methyl transferase hingga ke identitas paling spesifik itu nicotinamide and methyl transferase. Nah, demikian BRAT ini memberikan gambaran hierarki lengkap mengenai fungsi dan lokasi biologis enzim ini, baik dalam konteks metabolisme dan juga enzimatiknya. Kemudian mungkin dapat di-scroll untuk melihat gen yang berperan dalam pembentukan enzim ini. Nah, ini ada beberapa enzim. Kemudian juga dapat dilihat sini ada bagian reaction, kemudian substratnya itu S-adenosyl L-methionine, kemudian juga ada nicotinamide, dan produknya adalah S-adenosyl L-homocyatein, dan juga 1-metil nicotinamide. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Baik, selanjutnya itu kita akan melihat senyawa kimia dalam network dan menentukan formula, apa struktur, dan apa section dan peptide, serta enzim yang terbentuk dari senyawa tersebut. Sebelumnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Untuk melihat senyawa kimia dari suatu network, kita pilih pada bagian lingkaran kecil ini. Nah, contohnya di sini kita akan melihat dari metil piridin karboksamid. Kita tekan saja. Kemudian di sini akan ditampilkan terkait informasi dari senyawa tersebut. Di sini dapat kita lihat formula, massa, struktur, reaction, pathway, dan enzimnya. Kemudian bisa kembali lagi. Dan kita akan melihat senyawa kimia dari network yang lain. Kita akan memilih yang di bawahnya saja, yaitu
Dan kita klik saja. Dan dapat dilihat, ini adalah formula dari senyawa tersebut, ada C7H8N202, kemudian ada masanya, dan ada strukturnya. Di sini juga ada reaction, pathway, dan enzim, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan untuk kesimpulan dari pathway network tersebut adalah metabolisme kofaktor dan vitamin menunjukkan bahwa KEGG terdiri dari banyak komponen penting, termasuk enzim, jurnal, dan artikel tentang enzim tersebut. Selain berbagai gen yang berpartisipasi dalam berbagai proses metabolisme retinol, reaksi yang ditampilkan menunjukkan bagaimana suatu senyawa kimia berinteraksi dengan sel. Selain itu, senyawa kimia yang terlibat beserta jalur atau pathway yang terkait juga dapat dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi biologis yang dilakukan oleh berbagai organisme. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita pilih pada bagian Human Disease. Lalu scroll ke bawah ke bagian Immune Disease. Di sini kami memilih Systematic Lupus Erythematosus. Lalu di sini bisa dilihat bahwa tidak adanya jumlah network yang terjadi, dan pada bagian ini yang tulisannya merah merupakan gen yang berperan dalam Systematic Lupus Erythematosus ini. Di sini ada gen C2, CLK, dan C4. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Nah, pada penyakit sistemik lupus erythematosus ini, itu tidak ditemukan keterlibatan onkogen maupun tumor supresor gen. Karena mekanisme dasar penyakit ini bukan disebabkan oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali seperti pada kanker, melainkan oleh gangguan regulasi sistem imun. Nah, karena penyakit sistemik lupus erythematosus bukan penyakit neoplastik, melainkan penyakit autoimun, maka tidak ada peran dari onkogen maupun tumor supresor gen dalam patogenesisnya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian klik pada bagian drug development. Scroll ke bawah hingga 7.6. Di sini kami memilih penyakit progesteron, androgen, dan estrogen reseptor agonis atau antagonis. Kemudian terdapat tampilan seperti ini, dan kami memilih dua, yaitu progesteron dan hidroprogesteron. Yang pertama, klik untuk progesteron. Nah, di sini diketahui bahwa formulanya yaitu C21H3002, kemudian masanya 314,2246, dan strukturnya terlihat pada gambar di bawah. Lalu scroll ke bawah. Dikit lagi. Nah, terus di sini terlihat klasifikasinya, yaitu ada hormonal agen, yang turunannya terlihat pada gambar di sini. Lalu untuk evisasinya yaitu menstruasi disorder agen, luteal replacement, progesteron reseptor agonis. Lalu untuk targetnya yaitu NR3C3. Nah, untuk melihat bright-nya bisa di-scroll ke bawah. Ini merupakan bright-nya.
Kemudian kembali ke halaman sebelumnya. Lalu klik hidroksiprogesteron. Nah, di sini terlihat formulanya yaitu C21H3003 dengan masanya 330,2195 dan strukturnya yang terlihat pada layar. Lalu kelasnya yaitu ada hormonal agen dan turunannya itu ada progesteron reseptor agonis. Untuk evisasinya yaitu ada menstruasi disorder agen, progesteron reseptor agonis. Untuk target pathway-nya itu NR3C3 dan bright-nya terlihat pada gambar di bawah ini. Oke, baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.